Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Saiful. Di sini saya salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas dari UTS Arsitek dari mata kuliah arsitektur. Yang mana tugas ini berkelompok yang terdiri dari Muhammad Rafli Sukowibowo, yang kedua Raihan Rabani, ketiga Muhammad Wahyu Ramadan, yang keempat Jainul Alim, yang kelima saya sendiri itu Saiful, yang terakhir ada Renaldi Pratama Putra. Di sini saya akan mempresentasikan itu hasil dengan tema memori eksternal. Apa sih memori eksternal? Memori eksternal merupakan memori yang bersifat statis di mana data yang disimpan tidak akan hilang meskipun komputer telah dimatikan atau di-restart. Memori eksternal dapat berupa perangkat penyimpanan seperti hard disk atau flash disk yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menyimpan data secara permanen. Karena sifatnya permanen atau statis, memori eksternal ini memiliki ukuran yang disediakan tentu jauh lebih besar daripada memori internal. Yang memori internal yang biasanya hanya kapasitasnya 2 GB, 4 GB maupun 8 GB. Sedangkan memori eksternal di sini yaitu seperti hard disk drive biasanya memiliki ukuran 500 GB atau mungkin juga ada yang sudah sampai 1 TB atau ada yang lebih juga. Yang selanjutnya ada cara kerja eksternal memori. Secara fungsi, memori eksternal menyimpan data secara permanen, yang mana tidak langsung untuk diolah CPU. Kemudian perbedaan antara memori internal dengan memori eksternal adalah soal kecepatan. Kecepatan memori internal jauh lebih cepat daripada eksternal. Yang kedua itu cara kerja eksternal memori secara umum. Data yang ingin disimpan di memori eksternal pertama-tama akan diubah menjadi format digital CPU, Central Processing Unit. Kemudian CPU merupakan salah satu otak komputer yang memproses semua instruksi dan data. Transfer data di sini yaitu data digital tersebut kemudian ditransferkan ke memori eksternal melalui kontrol input-output. Kontrol input-output berfungsi sebagai jembatan CPU dan memori eksternal. Jadi input-output ini sebagai penghubung antara CPU dan memori eksternal lain. Yang input-output sini berarti kontrol ini memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal seperti memori eksternal. Penyimpan permanen data disimpan secara permanen. Memori eksternal media penyimpanan ini bisa berbeda-beda tergantung jenis memori eksternal yang digunakan. Hard disk. Yang pertama di sini saya akan mengambil dua contoh, yaitu yang pertama hard disk, yang mana penyimpanan hard disk di sini di bagian penyimpanannya itu terdapat di bagian piringan berputar yang disebut filter. Kemudian ada flash disk. Di sini flash disk tempat penyimpanannya itu ada flash memory atau memory flash. Kemudian contoh dari proses memori eksternal di sini saya akan mengambil contohnya itu flash disk, di mana misalkan ada penyimpanan foto dari kamera dipindahkan ke dalam flash disk. Yang pertama kita hubungkan kamera dan flash disk tersebut kepada komputer atau PC melalui port USB. Kemudian dari komputer tersebut
kita bisa membuka aplikasi foto di dalam komputer dan memilih foto yang ingin dipindahkan atau disimpan dari kamera ke flash disk. Kemudian pindahkan file yang telah dipindahkan dari kamera ke komputer, kemudian pindahkan ke flash disk, yang mana flash disk adalah penyimpanan eksternal terakhir. Yang kemudian tekan OK. Di sini ada proses ini akan memerintahkan CPU untuk mengubah foto menjadi format digital. Data digital tersebut kemudian ditransferkan ke flash disk melalui kontrol input-output dan disimpan secara permanen di chip memori flash disk. Demikian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan. Jika tidak, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.